Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ihwanul Hakim, NIM 250512041189. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis memori komputer pada mata kuliah Sistem Operasi. Sebelum itu, di era digital ini, komputer sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk belajar, bekerja, maupun hiburan seperti bermain game dan menonton video. Dalam komputer terdapat banyak komponen penting, salah satunya adalah memori, yang memiliki peran besar dalam menjalankan sistem komputer. Nah, apa itu memori komputer? Memori adalah perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan data, instruksi pada informasi baik sementara maupun permanen. Tanpa memori, komputer tidak dapat menjalankan program atau menyimpan data. Fungsi utama memori. Memori memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, menyimpan data yang sedang diproses. Kedua, menyimpan instruksi dari program. Dan ketiga, menyimpan hasil dari pengolahan data. Sebagai contoh, ketika kita mengetik di Microsoft Word, data yang kita ketik akan disimpan sementara di memori sebelum disimpan ke penyimpanan permanen. Selanjutnya, klasifikasi memori berdasarkan sifat penyimpanannya. Memori komputer dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu ada jenis, sifat, dan contohnya. Yang pertama, memori internal bersifat berada di dalam CPU atau chip. Contohnya register, cache, RAM, dan ROM. Memori eksternal bersifat berada di luar CPU. Contohnya hard disk, SSD, flash disk, CD, atau DVD. Pada memori sekunder bersifat penyimpanan permanen. Contohnya ada HDD, SD, SSD, dan optical disk. Selanjutnya, memori berdasarkan volatilitas. Memori volatilitas adalah memori yang datanya akan hilang ketika komputer dimatikan. Contohnya adalah RAM. Sedangkan memori non-volatility adalah memori yang datanya tetap bersimpan walaupun komputer dimatikan, seperti ROM, hard disk, dan SSD. Contohnya, ketika listrik mati, data di RAM akan hilang, tetapi di file hard disk tetap tersimpan aman. Nah, di sini pada tabel ada contohnya yaitu RAM untuk yang volatil dan non volatil. Contohnya ROM, HDD, SSD, dan flash disk. Selanjutnya, jenis-jenis memori internal. Yang pertama yaitu adalah register. Register adalah jenis memori yang paling cepat dalam komputer. Register berada di dalam CPU dan digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang diproses. Walaupun ukurannya kecil, register memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat proses komputasi. Selanjutnya ada CC memori. CC memori adalah memori berkecepatan tinggi yang berada di antara CPU dan RAM. Fungsi CC adalah untuk menyimpan data yang sering digunakan agar dapat diakses lebih cepat oleh CPU. Contohnya, aplikasi yang sering kita buka biasanya akan terasa lebih cepat karena sudah tersimpan di CC.
Nah, tingkatannya yaitu L1, L2, dan L3. L1 itu yang paling cepat dan paling kecil. Selanjutnya ada RAM atau Random Access Memory. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang berjalan. RAM bersifat volatil, artinya data akan hilang jika komputer dimatikan. Semakin besar kapasitas RAM, maka semakin banyak aplikasi yang bisa dijalankan secara bersamaan tanpa membuat komputer menjadi lambat. Contohnya, saat kita membuka aplikasi sekaligus seperti browser, Word, dan musik. Dan jenis DRAM itu atau Dynamic RAM dan SRAM atau Static RAM. Selanjutnya ROM. ROM atau Read Only Memory adalah memori yang bersifat non-volatil. Non-volatil hanya bisa dibaca atau diprogram ulang secara khusus untuk menyimpan firmware atau BIOS UEFI, dan jenisnya ada PROM, EEPROM, EEPROM, MaxROM. Data pada ROM tidak dapat diubah dan bersifat permanen. Selanjutnya ada jenis memori eksternal. Yang pertama yaitu hard disk atau HDD. Hard disk atau HDD adalah media penyimpanan yang menggunakan piringan magnetik. HDD memiliki kapasitas yang sangat besar dan biasanya digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah banyak. Namun, kecepatan HDD lebih lambat dibandingkan dengan SSD. 2. Solid State Drive atau SSD. SSD adalah media penyimpanan yang menggunakan teknologi flash memory atau non-flash. SSD memiliki kecepatan yang lebih cepat atau lebih tinggi dibandingkan HDD, serta lebih tahan terhadap guncangan dan hemat daya. Semakin populer untuk OS dan aplikasi. Contohnya, komputer yang menggunakan SSD biasanya memiliki waktu booting yang lebih cepat dibandingkan hard disk drive atau HDD. Selanjutnya ada flash disk dan memory card atau USB drive. Nah, flash disk dan memory card merupakan media penyimpanan eksternal yang bersifat portable atau non-volatil. Keduanya menggunakan teknologi flash memory dan mudah digunakan untuk memindah data antar perangkat. Untuk kapasitasnya bervariasi, ada mulai dari 8 GB sampai 1 TB. Contohnya seperti memindahkan file dari komputer ke laptop ke smartphone. Selanjutnya, optical disc. Contohnya ada CD, DVD, dan Blu-ray. Merupakan media penyimpanan yang menggunakan sinar laser untuk membaca data. Namun saat ini penggunaannya sudah mulai berkurang atau jarang digunakan karena digantikan oleh teknologi yang lebih praktis seperti flash disk dan cloud storage. Selanjutnya ada memory card. Pada memory card, contohnya ada SD card dan micro SD. Ini digunakan untuk kamera, HP, tablet, dan menggunakan jenis flash memory. Selanjutnya, tabel perbandingan jenis memori. Nah, di sini ada jenis memori, kecepatan, volatil, kapasitas, biaya per gigabyte, dan contoh penggunaan. Pertama yaitu register. Ini kecepatannya berada pada tingkatan tercepat.
dan dia volatil dan kapasitasnya sangat kecil. Biaya per gigabyte-nya tinggi dan contoh penggunaan CPU internal. Lalu CC, sangat kecepatannya berada di tingkatan sangat cepat dan dia volatil, kapasitasnya kecil atau megapiksel, biaya per gigabyte-nya tinggi, penggunaannya antara CPU dan RAM. Selanjutnya ada RAM, kecepatannya berada di tingkatan cepat, dia volatil, kapasitasnya gigabyte atau puluhan gigabyte. Biaya per gigabyte-nya sedang, contoh penggunaannya program berjalan. Selanjutnya ada ROM, kecepatannya dia berada di tingkatan yang lambat, dia tidak volatil dan kapasitasnya megabyte sampai dengan gigabyte. Biaya per gigabyte-nya rendah, contoh penggunaannya pada BIOS dan UEFI. Selanjutnya ada HDD atau hard disk drive. Dia berada di tingkatan kecepatan yang lambat sama seperti ROM dan volatil, tidak volatil maksudnya, dan kapasitasnya terabyte. Biaya per gigabyte-nya rendah. Contoh penggunaannya penyimpanan data. Selanjutnya ada SSD, berada pada tingkat kecepatan yang cepat. Dia tidak volatil, kapasitasnya terabyte, biaya per gigabyte-nya sedang. Contoh penggunaannya pada OS dan aplikasi. Lalu ada flash drive, kecepatannya sedang dan tidak volatil, kapasitasnya gigabyte sampai terabyte, biaya per GB-nya rendah. Contoh penggunaannya pada transfer data. Selanjutnya ada hierarki memori. Hierarki memori adalah susunan memori berdasarkan kecepatan, kapasitas, dan biaya. Memori yang paling cepat seperti register dan CC berada di bagian atas, sedangkan memori seperti HDD dan hard SSD berada di bagian bawah. Semakin ke atas, kecepatannya meningkat tetapi kapasitasnya lebih kecil. Selanjutnya, kesimpulan. Dari pembahasan yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa memori merupakan komponen penting dalam komputer. Memori terdiri dari berbagai jenis internal maupun eksternal yang memiliki fungsi masing-masing. Pemilihan jenis memori yang tepat sangat mempengaruhi kinerja komputer. Memori ini terdiri dari internal, yaitu cepat, kecil, dan mahal. Lalu yang eksternal itu lambat, besar, dan murah. Pada RAM bersifat volatil, dan ROM dan penyimpanan sekunder bersifat non-volatil. Hierarki memori membantu menyeimbangkan kecepatan, kapasitas, dan biaya. Perkembangan terkini, SSD mulai digantikan dengan HDD, dan NVMe lebih cepat dari SATA SSD. Sekian presentasi yang saya presentasikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.